Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Masjid Al-Aqobah beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur malam hari ini kita dipertemukan Allah. Bersyukur kepada Allah malam hari ini melalui wasilah Ustadz Ihsan, ana pacak masuk Masjid Al-Aqobah. Mungkin baru sekali inilah masuk masjid ini, selama ini liwat-liwat baik terjingok dengan masjidnya, dan alhamdulillah ternyata wajah-wajah bapak ibu sekalian berseri-seri, bersinar-sinar, kejingoan malam ini belagaknya, kejingoan malam ini cantiknya, ya. Insya Allah ini muka-muka ahli surga. Ngapo kami kata ke muka-muka ahli surga? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di surga nanti. Amin. Bapak Ibu pernah bertemu dengan Rasulullah? Pak? Belum. Bapak Ibu pernah melok pengajian Rasulullah? Kita ini 14 abad yang lalu, sebelum 14 abad itu kita ini mungkin masih di mana? Kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah bertemu, apalagi meloi majelis taklim. Tapi tiap tahun, dari mulai kita dari anak-anak sampai kita berumur sekarang ini, sudah berapa puluh kali kita memperingati hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang lemak memperingati maulid ini. Belumlah selesai acara lah dapat ko'o, ya tak? Lah dapat nasi ni caknya. Hah? Jeruk barusan masuk, kamu plastik putih ni, kenapa dia boleh ni? Nasi abang. Oh, martabak. Oh, mantap. Ya tak? Lemak, dinjuk minum, duduk,
Apalagi kabarnya masuk TV. Untung muat masuk TV nih. Dan alhamdulillah kesemuanya itu adalah awal mula kita ini memperingati hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini malam ini, bulan ini, di mana-mana, baik di masjid maupun di musola, banyak seluruh umat Islam ini memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hanya di tempat kita ini baik, orang-orang memperingati maulid di luar sana, di luar negeri juga, itu sama cak kita memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada suatu negara namanya Libanon. Pernah ke Libanon, Bu? Sama, aku juga belum. Jauh artinya Libanon sana. Libanon itu Timur Tengah. Daerah Timur Tengah di mana mereka memperingati maulid Nabi itu beda pecah kita di Palembang ini. Kalau kita di Palembang ini duduk manis, dapat ko'o, dapat minum, sudah acara diajak makan lagi. Itu yang lemaknya. Tapi di luar negeri sana, khususnya di Libanon ini, mereka itu memperingati hari lahirnya Nabi itu dengan membawa senjata. Kalau uji kita ini ngawak senapang, ada yang ngawak magazin, apa dia namanya yang besar-besar itu, ada yang ngawak pistol, ada yang ngawak granat dan lain sebagainya. Sewaktu mereka memperingati maulid ini, mereka menembakkan senjata mereka ke langit, menembak ke senjatanya ke pucuk, sebanyak-banyak peluru mereka habis ke, mereka tembak ke di pucuk. Bayang kelapa, kalau di setiap tempat ngawak senjata, nembak ke pucuk, kalau ngentak kepala. Dan itu terjadi ketika mereka ini, orang-orang muslim ini, saking senangnya, saking gembiranya memperingati hari lahirnya Nabi, mereka ini baik dari budak kecil, tua, muda, menembak ke senjatanya ke atas. Dan salah satu senjata mereka ini, peluru mereka ini, ngenoi anak kecil non muslim. Jadi ada peluru nyasar, ngentak kepala anak kecil yang kebetulan non muslim berada di sekitar situ. Pacak dibayang ke Pak, kita jengok budak kecil yang ada di belakang ini atau yang ada di sekitar kita nih, kepalanya kena peluru, pecah, masuk ke dalam otak kepalanya ini. Begitu kena anak ini tadi, emaknya berteriak. Uji emak budak kecil ini, woi Muhammad, gara-gara kau Muhammad,
gara-gara wong ini memperingati hari lahir kau, anak aku kena peluru nyasar. Di mana tanggung jawab kau, hai Muhammad? Kurang ajar kau. Uji ibu yang non Yahudi tadi, yang non Muslim tadi, marah-marah dia. Uji wong kaget dulu bu, berteriak nih, pikir ke budak nih. Digawaklah ke rumah sakit budak ini bu. Gawak ke rumah sakit, uji dokter, waduh bu, kami dak kate alatnya nak ngoperasi budak nak metu ke peluru ini, darah belamburan ini pak. Umak yang bertangisan, budak ini mak itu juga. Jadi di rumah sakit yang pertama ini nolak, dioperlah ke rumah sakit yang agak besar lagi, yang agak mewah, yang agak canggih. Begitu sampai ke rumah sakit yang kedua ini, seluruh dokter ahli-ahli bedah pada waktu itu nolak, dan mereka tidak sanggup untuk menyembuhkan budak kecil ini. Akhirnya seluruh dokter ahli-ahli ini kumpul cak kita ni berembuk. Mak mana budak ini? Ai pecahnya. Wassalam. Tak lama lagi budak ini laju tu lah. No, begitu denger laju tu lah, tambah ngamuk umaknya. Pacak dibayang ke bu, kalau kamu, anak kamu kena peluru nyasar, ngamuk dah kamu? Oh, rasaku ngawak kayu. Nak ngepuk siapa, nak marah dengan siapa. Nah, di sela-sela dokter ahli-ahli bedah ini berkumpul, uji dokter-dokter ini, mana ibu si anak ini? Panggil sini. Datanglah ibu itu. Bu, ibu yang sabar ya. Ya cara kita ini kan mulai. Yang sabar bu, ini adalah merupakan ujian Allah, cobaan buat ibu. Oh, tak nerima? Tak bisa. Pokoknya aku tahunya anak aku sembuh. Uji dokter-dokter ini bu, jingoklah anak kamu nih untuk yang terakhir kalinya. Ya. Begitu ibu ini marah masuk ke ruangan operasi itu, dijingoknya dari jauh, anaknya ini pecah lagi ngomong sama wong. Begitu maknya masuk, mak cepat masuk. Uji bahasa kita ini, kalau bahasa Libanon lain. Uji bahasa kita ini, mak cepat masuk, jangan kau buka pintu tu, tutup gara-gara pintu tu. Jangan suruh Muhammad tu metu. Uji umat ni ngomong sama siapa, Den? Kata kalau Den budak ini, mak cepat mak masuk mak, jangan suruh metu. Ngomong sama siapa kok? Begitu dia jingok anaknya, diperiksa anaknya, bekas darah setetes pun tak kate. Diperiksa kepalanya, sama seperti sedia kala. Idak kate ada lubang yang tembus, idak kate ada peluru yang masuk. Budak itu sengak-sengek kalau uji kita ni. Uji mak tadi, kau ni ngomong sama siapa? Itu Muhammad. Mu diusamnya baik mak kepala aku ni, sampai diciumnya kening aku ni. Sehat budak ini pak. Ida kate bekas yang namanya peluru masuk ke kepalanya. Begitu diperiksa oleh dokter, memang benar ida kate peluru yang masuk. Ini karena apa? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir pada saat itu. Spontan. Begitu ibu tadi itu berteriak, "Weh Muhammad, di mana kau? Gara-gara wong ini memperingati hari lahir kau, anak aku jadi sasarannya." Tapi atas kebesaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak ini sembuh, sehat walafiat. Dan detik itu juga seluruh ahli, dokter-dokter ahli yang pada saat itu yang berkumpul
langsung mengucapkan kalimat dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sama cak kita malam ini, Bu, Pak. Kita memperingati, kita sama-sama mensukseskan acara Maulid ini. Ada yang nyumbang banyu, ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang duit, ada yang ngerewangi, ada yang masai dan lain sebagainya. Seluruh yang membantu mensukseskan acara ini adalah bentuknya rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ke kita. Sewaktu Nabi nak lahir ini bukan hanya sekedar seluruh isi alam bergembira. Seluruh malaikat yang ada di langit disuruh Allah turun, berbaris, berjejer. Uji Allah, weh Ridwan, buka pintu surga seluas-luasnya, taburkan minyak wangi, taburkan seluruh yang wangi-wangi, sambut kedatangan kekasihku. Suruh turun seluruh bidadari itu untuk menyambut hari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat menjelang detik-detik kelahiran Nabi, ya, kakeknya ini, kalau uji kita ni lagi bersemedi, lagi apa namanya, tafakur. Ngapalah langit malam ini cerah? Ngapalah malam ini seluruh bintang-bintang di langit ini gemerlap? Ngapalah malam ini suasananya sejuk, adem, ayem? Padahal bisa dibayang ke, Bu, kalau kamu detik-detik nak melahir ke itu was-was. Yang laki kalau nunggui bininya nak ngelahir ke kula kele cak sepeda. Apalagi anak pertama, HP ini dah lepas, bolak-balik. Daripada bolak-balik, suruh laki kita tu berbacaan, suruh laki kita tu solat sunat. Ya, zaman mak ini lemah, laki baca masuk ngerewangi. Zaman dulu nunggu di luar. Benar tak, Bu? Zaman mak ini baca masuk, Bu, laki. Pak kamu pernah masuk tak? Aman aku 7 ekor anak dah pernah melok. Solat 2 rakaat, bantu dengan doa, banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ini dah budak zaman main ini nelpon sana, halo, buat gimana? Halo, oh, sibuknya ke HP. Wangi dulu nak bantu wong rumah ni nak lagi ngap-ngap. Uji kamu lemah antara mati dengan benar tak, Bu? Antara mati dengan hidup. Berjuang untuk si anak. Kapan anak lah besar, ngelawan kalau dengan umat ni. Wajarlah kalau uji apa namanya qasidahan tu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat melebihi ayah. 3 tingkat, Pak, lebih dari kita. Cuman kamu lebih 3 tingkat dari kami lanang ini. Kalau dah kata kami lanang dah jadi. Jangan uji kamu, kau tu jingok umat kau ni nak lebih tinggi derajat dari abah kau tu mesti hormat dari dengan mak, dengan abah kau baik. Iyo, apa tu apa memang diam baik apa kita ni, Pak. Nah,
ketika akan lahirnya baginda Rasul. Budak-budak kecil ni tahu tak nama mak Nabi siapa? Hoi, budak-budak kecil, hoi, nama mak Nabi siapa? Tahu tak? Siapa? Coba yang angkat tangan. Siapa namanya? Mina. Mina mana? Mina apa? Masing baik Mina. Siti Njuk jeruk pak. Njuk jeruk budak itu pak. Ada tak jeruk pada kamu situ? Njuk pak jeruk pak. Pintar budak itu pak. Nah, baik sini, baik sini. Maju depan sini. Baik jeruk ini nah. Ini nah, baik jeruk. Ini baik jeruk. Njuk jeruk. Katik pula depan sini jeruk. Ada banyak botol. Enggak lah. Nah, yang belah sini, nama abahnya siapa? Abdullah. Nah, bagi 3 kamu nah. Nah, bagi 3. Nek. Sini. Tegak sini. Pegang dulu. Nah, sekali lagi lah. Sekali lagi lah. Nah, cucupnya cari dia, Bek. Nah, ini tisu. Untuk ngelap keringat. Pisang lah sini, laju ke? Laju ke Pak pisang? Ayo kakek. Kakek Pak. Kita tunjuk yang ibu-ibunya kayak gitu. Ketika detik-detik mau melahirkan Siti Aminah, betul? Nama maknya dihibur oleh bininya Firaun. Nah, siapa bini Firaun? Ayo bu, siapa bu bini Firaun bu? Kunjuk pisang duit kau. Ayo bu, siapa bini Firaun? Asia. Nah, panjo pak pisang pak. Berbagilah. Ada pisang. Ada pisang. Sudah menado. Jadilah. Ya. Kemudian ditemani oleh emaknya Nabi Isa. Siapa? Siti Kau jawab tadi? Jom pak, jeruk lagi pak. Budak itu pak, yang bertopi putih itu pak. Budak bertopi putih. Ini nah, yang bawa. Mek sini dek. Kau pinter dek. Mama kau tidak baca jawab. Nak banyak ke beli sekilo. Ya. Ketika menjelang lahir Nabi ini dihibur oleh orang-orang terkasih, seluruh langit terbuka dengan senang hati. Perintah Allah, wahai Jibril, suruh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi dari seluruh malaikat untuk menyambut kedatangan kekasihku, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita malam ini kita tidak pernah ketemu, tapi kita cinta. Wajar kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya yang disebut oleh Nabi bukan bininya, bukan anaknya, bukan sahabatnya, tetapi yang disebut oleh Nabi kita ketika menjelang ajalnya, ummati. Siapa? Kita inilah Pak Bu. Makanya kalau kita ini rajin bersolawat, rajin membaca solawat, mengucapkan solawat kepada baginda Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Siapa yang baca nulung kita ni Bu? Kita ni banyak dosa apa banyak pahala? Terbalik.
Kau unjuk, kena kau unjuk tahu pahala tadi. Unjuk jeruk lagi pak, yang ini pak. Unjuk jeruk lagi pak. Sini kau. Unjuk jeruk. Mana yang ngomong pahala tadi? Oh, udah apa-apa nak maju nak sini nak. Siapa namanya? Dah galak kau jeruk pisang. Malu ya, sudah kakek unjuk ke pak, antar ke pak, sian dengan budak itu pak. Unjuk pak. Unjuk ke lah pak. Nah, yang galak jeruk, yang galak martabak siapa? Pak, Bu, ngapa budak kecil ini mesti kita support? Karena budak-budak inilah, anak-anak kita inilah, generasi penerus kita inilah yang akan mendoakan kita. Mereka inilah aset yang berharga bagi kita semua. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian galak ego. Kita cuman mikir ke kita baik, banyak pahala. Budak-budak ini nah, apa kepacak mereka ini maca Quran? Apa kepacak mereka ini solat 5 waktu? Apa kepacak mereka ini berwuduk dengan benar? Pernah tak kita orang tua ngajari mereka? Halo Pak, Bu, pernah kita ngajari mereka cara berwuduk yang benar? Kita bapak ibu melok pengajian, kita ngajari dah anak-anak kita? Tidak. Mereka ini pacak dewek, nyingok wong ambil wuduk. Kalau seandainya penjingoan dia pada waktu itu benar, maka benar dia selamanya. Tapi kalau seandainya pertama kali yang dijingoknya salah, selamanya sampai tua dia akan salah.